kebijakan Prabowo ini semakin menegaskan kepada kita bahwa ya dia secara diametral bertentangan dengan berbagai kebijakan yang sebelumnya diambil oleh Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Jokowi, gitu para dukungnya menyebutnya ya. Dan dari geopolitik global ini juga bertentangan dengan langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Trump yang mengabaikan berbagai persoalan HAM atas nama kepentingan nasional Amerika Serikat. Sementara di Indonesia sendiri kan juga ini kalau kaitannya dengan hubungannya dengan Amerika Serikat ya, ini kan ada tanda-tanda perekonomian memburuk dan kebutuhan investasi termasuk dari Amerika Serikat itu sangat diharapkan. Ini menarik ini, Bung Rocky, kita melihat dinamikanya ini antara soal bagaimana menjunjung tinggi kebebasan, penghormatan terhadap HAM, dan kemudian juga pertumbuhan ekonomi. Kabinet memang ada dalam kesulitan ekonomi, demikian juga rakyat, demikian juga korporasi itu, dan demikian juga UMKM, karena penghematan dan karena krisis, sebut aja jenis krisis baru di dalam ekonomi dunia itu, akibat dari perubahan politik di Amerika, dan sifat ketertutupan dari Amerika, atau upaya Amerika untuk melindungi produknya, tapi kemudian membatalkan perjanjian perdagangan internasional itu, pasang tarif tinggi untuk mencegah komoditas lain masuk ke Amerika. Nah, semua itu menimbulkan semacam batalnya Indonesia membayangkan ada investasi. Batalnya Indonesia membayangkan bahwa dia bisa memperoleh kesempatan untuk membuktikan bahwa hilirisasi itu akan menghidupkan ekonomi dalam negeri. Jadi semua kesulitan itu dari sudut fundamental kita, fundamental ekonomi yang memang lemah selama 10 tahun era Pak Jokowi, dan bertemu dengan krisis baru di bidang supply energi dan harga-harga komoditas dunia. Jadi dalam kesulitan itu, jangan sampai kesulitan itu kemudian juga berakibat pada pembungkaman mereka yang kritis terhadap kekuasaan. Nah, kita ingin pastikan bahwa dalam keadaan kesulitan ekonomi pasti akan banyak social unrest, akan banyak demo. Nah, mestinya dari awal kita tahu bahwa demo itu dimaksudkan untuk teguran pada mereka yang gagal memberi hak pada publik menikmati kemakmuran, pada mereka yang menyebabkan disparitas Gini rasio kita memburuk, persepsi korupsi kita juga memburuk. Jadi semua hal yang ada di masa lalu di era Pak Jokowi justru dibalikkan dengan kepastian bahwa keadaan memburuk tetapi pikiran kritis tidak boleh dihalangi. Jadi justru dengan pikiran kritis itu terbuka percakapan baru untuk menghidupkan keyakinan bahwa Indonesia bisa ditumbuhkan ulang berdasarkan kemasukakalan kebijakan. Jadi bukan kebijakan yang dibuat hanya demi ambisi itu. IKN dalam hari-hari ini menjadi contoh bagaimana IKN itu akhirnya dibatalkan oleh Presiden Prabowo, walaupun problemnya apakah dibatalkan atau dikurangi atau masih diblok, tetapi intinya tidak akan ada semacam selebrasi baru di IKN. Jadi itu penanda baru bahwa Indonesia memang ada dalam keadaan krisis. Nah, dalam keadaan krisis akan banyak protes pada pemerintah. Walaupun kita tahu krisis ini adalah beban atau dilanjutkan dari krisisnya era Presiden Jokowi. Nah, karena itu masuk akal kalau sekarang kita lihat bertebaran poster-poster atau tuntutan untuk Jokowi diadili. Secara fisik kita lihat atau diedarkan di media massa. Jadi permintaan Jokowi diadili itu jangan menimbulkan semacam ketegangan baru seolah-olah Jokowi itu dilindungi oleh Prabowo. Kan Pak Prabowo sendiri mengatakan silahkan memberi kritik, termasuk kritik terhadap kebijakan yang memang sudah lalu tetapi impactnya masih ada sampai sekarang. Jadi efek dari pemerintahan Presiden Jokowi itu menyebabkan kita hari ini kekurangan kemampuan untuk mengucapkan kritik, kekurangan kemampuan untuk berharap bahwa ada kemakmuran di depan. Nah, semua itu yang dituntut oleh poster-poster yang sekarang berada di seluruh Indonesia, itu adili Jokowi.